Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi an'amana bi sihhatin wa afiyah walladzi an'amana bil istiqamah fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha anna at-ta'na wa at-ta'un ya man idha arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan anugerah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini Jum'ah yang barokah, kula panjenengan bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Jami' Al-Baitul Amin, dalam rangka sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia. Panjenengan datang melangkahkan kaki atau menaiki kendaraan, setiap langkah kaki dan putaran roda yang panjenengan lakukan mulai dari rumah menuju ke masjid ini, niat sholat subuh berjamaah, niat ngaji kitab Riyadhus Shalihin, tidak ada yang sia-sia. Yakinlah bahwa langkah kaki dan putaran roda itu akan melangkahkan kaki kita, melangkahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah itu sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi yang beberapa waktu yang lalu kita kaji. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju tempat mengaji, maka langkah kaki itu akan memudahkan orang tersebut untuk menuju merintis jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kula panjenengan boten cuman kumpul ting dunya, tapi juga kumpul di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Moco tahlil 300 nggih. Lek ukuran kesel nggih kesel moco tahlil 300 niku. Tapi wong kene iki kepingin ganjaran, kepingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dawuh Gusti Allah, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dawuh Gusti Allah, fadhkurullaha katsira. Ilingi nang Gusti Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan kita meniru apa yang dilakukan oleh para ulama salafun saleh. Apa yang pernah dilakukan oleh para ulama salafun saleh? Kenapa kok kalau hari Jumat niku maca tahlil ping 300 kok cekake gak iso dikurangi ta?
Ternyata itu yang dilakukan oleh para salafun saleh. Saya pernah mendapatkan informasi dan berita bahwa niku nggih wiritane Mbah Siddiq. Jadi wiritane Mbah Siddiq niku lek dina Jumat tahlil ping 300 nggih pun dilakoni. Kenapa? Karena pada hari Jumat itulah terjadinya hari kiamat. Kiamat itu terjadinya pada hari apa? Jumat. Krana niku ben dina Jumat maca tahlil sing akeh cek wurung kiamat niki. Selama kula saleh sampean sik urip, ojo sampai ngalami kiamat. Naudzubillahi min. Sebab kalau kiamat itu terjadi berarti ketika itu manusia yang hidup itu sejelek-jeleknya orang. Sebab apa? Sebelum kiamat wong-wong sing apik niku mati kabeh, disedakno karo Gusti Allah, diwafatkan oleh Allah. Selama masih ada orang yang membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, makane rada akeh lek dina Jumat ping 300, ndak cukup 33. Selama masih ada orang yang membaca la ilaha illallah, insyaallah kiamate gak sido. Kiamate urung krono iku ana sing maca tahlil 300 niku nggih. Mudah-mudahan karena kita tadi sebelum baca tahlil itu nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Saya niat zikir ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang itu sudah dekat kepada Allah, maka ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean ketika menjadi seorang pimpinan, ketika ada bawahan yang dekat dengan atasan, kan ditelok, oh iki sing cidek karo aku, iki sing sering menyebut namaku. Nah, itu yang tentu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Babus syafa'ah. Bab yang menerangkan tentang asy-syafa'ah, memberikan pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya Nabi laka syafa'ah wa hadha nabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi Allahumma salli wa sallim barik alaih. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yauma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, antal murtaja yauma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, ishfa' lana ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah,
ya Nabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Syafa'ah itu artinya pertolongan. Karena itu lalu tadi saya ingat qasidah Isfa' lana, berikan pertolongan kepada kami ya Rasulullah. Karena kanjeng Nabi itu kelak pada hari kiamat juga di dunia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dan sering saya sampaikan, di Masjid Nabawi itu ketika kita mau berziarah ke makam Nabi itu melewati pintu-pintu dari besi yang di atasnya itu ada tulisan Arab. Jadi kalau kita ziarah ke makam Nabi di sana, di sini ini ada pintu, di situ ada pintu, sebelah sana itu raudhah. Di pintu itu tertulis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku bagi orang yang pernah melakukan dosa besar dari umatku. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa karena kita pernah melakukan perbuatan dosa di masa lalu dianggap kita tidak bisa menjadi orang yang baik. Karena kita pernah melakukan perbuatan dosa di masa lalu kita merasa pesimis, kita tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Jangan pesimis, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah, jangan masuk golongan tai'asu. Maksudnya tai'asu itu jangan masuk golongan putus asa. Bahasa di Quran itu wala tai'asu, jangan putus asa mengharapkan rahmat Allah. Karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan itu artinya dia sudah mau mati, sudah sakaratil maut. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah masih menerima taubat hambanya. Karena itu jangan putus asa. Aku biyen tahu ngelakoni dosa gede, tahu zina, tahu mabuk, tahu mateni wong, tahu melakukan molimo, tak lakoni kabeh. Jangan putus asa. Saya insyaallah pernah menyampaikan cerita di hadis ini, di kitab ini. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang, lalu dia mau bertaubat, datang pada seorang rahib. Ini zaman dahulu, cerita zaman Bani Israel. Wis mateni wong 99, mari ngono dia datang pada seorang rahib bertanya, apakah kira-kira saya masih diterima kalau saya bertaubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Iki preman temenanan iki. Bajingan temenanan. Jari rahib, gak iso. Wangel, sampean dosane wis wake, mateni wong 99 gak iso diterima karo Gusti Allah. Krana rahib ngomong ngono dipateni pisan. Dadi akhirnya dadi 100. Genep dipateni pisan 100. Rahib itu kiainya zaman dulu, zaman Bani Israel. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan seseorang, dia diberitahu datanglah ke kota itu, di sana engkau menemui si kiai ini, gitulah ya. Akhirnya dia datang menuju ke kota itu, tapi di tengah jalan orang ini mati.
Di tengah jalan orang ini mati. Akhirnya malaikat ini rebutan. Sing jare malaikat jare malaikat penjaga neraka, iki bagianku iki wis mari mateni wong 100. Jare malaikat sing jaga surga, "Oga, iki bagianku," karena dia melangkahkan kaki menuju ke pintu taubat, menuju ke taubat. Dia ini ikhtiar mau bertaubat, iki bagianku. Lek ngono diukur ae jarake. Dari tempat dia mati, berapa jaraknya menuju kota tempat dia berangkat tadi, dan berapa jaraknya menuju kota yang dia tuju. Diukur pirang kilo iki jarake. Kersane Gusti Allah, orang yang meninggal ini jaraknya lebih didekatkan kepada kota yang mau dituju, tempat dia mau bertaubat. Dijedekno karo Gusti Allah seret. Sehingga ketika diukur jaraknya lebih dekat menuju ke kota tempat dia akan melakukan pertaubatan dibanding dengan kota di mana dia melakukan aksi-aksi pembunuhan. Sehingga kemudian ketika diukur luwih cedhek nang kota iku jare malaikat sing jaga surga, lek ngono iki bagianku. Coba. Ini ceritane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong wis mateni wong 100, orang sudah membunuh orang 100, dan dia belum bertaubat, tapi dia sedang menuju ke pertaubatan, ke kota tempat dia mau bertaubat. Dia sedang menuju. Tapi karena Gusti Allah sudah menyampaikan di dalam hadis qudsi, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'." Inna rahmati, sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Orang yang sudah melakukan pembunuhan sebanyak itu, akhirnya dia didekatkan. Jangan pernah, kemarin kita ngaji, jangan pernah mencela, menghina seorang pendosa. Jangan pernah kita menghina dan mencela seorang pendosa, karena siapa tahu orang itu, pendosa itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita belum tentu apakah kita akan wafat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, karena belum tentu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dibanding dengan seorang pembunuh, bahkan dibanding dengan seorang pezina sekalipun, bahkan dibanding dengan seorang pelacur, dibanding dengan seorang pelacur. Bukankah kita pernah ngaji di kitab ini bagaimana cerita Kanjeng Nabi, ada seorang pelacur yang gara-gara dia mengambilkan air minum untuk seekor anjing, lalu menyebabkan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian diampuni dosanya. Ini kan ceritanya wonten teng kitab Riyadhus Shalihin, dan itu hadis sahih. Kanjeng Nabi pernah cerita, ada seorang pelacur yang dia turun mengambil air di sumur, karena waktu zaman dulu turun ono kerean, dadi lek arep ngapik banyu kudu mudhun nang jero sumur. Dia minum, lalu ketika seorang pelacur ini keluar dari sumur, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan sampai lidahnya keluar melet krono saking ngelake. Akhirnya pelacur itu turun lagi dan mengambilkan air bagi anjing itu. Bukan memberikan air kepada orang loh ya, nguwai banyu nang seekor anjing yang menurut kita anjing itu hewan yang ya najis, yang hina. Nguwai banyu nang anjing yang nang asu iso menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, napa malih nguwai banyu wayahe ngaji Jumat kaya ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nguwai banyu ngeten niki, subhanallah. Wong nguwai banyu nang seekor anjing aja bisa mendatangkan rahmat Allah.
apalagi memberikan sedekah dan memberikan minuman kepada orang-orang yang ngaji pada hari Jumat di masjid seperti ini. Subhanallah, muga-muga oleh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Syafaati li ahlil kabair min ummati, ini itu di pintu yang pertama, syafaatku bagi orang yang pernah melakukan dosa besar dari umatku. Lalu ketika berjalan lagi menuju mendekati makam Rasul, itu ada pintu lagi dan di atasnya juga ada tulisan, ya kayak gitulah, tulisan kaligrafi tapi di pintu menuju ke Raudhah. Apa itu tulisannya di pintu berikutnya? Tulisannya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun, syafaatku pada hari kiamat itu hakun, nyata, benar adanya. Wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha, dan barang siapa yang tidak percaya kepada syafaatku, kata Nabi, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dariku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ndak percaya nang syafaat, ya dia tidak akan dapat syafaat. Wong dia tidak percaya, karena gak percaya ya wis, gak makso, tapi ya sampean gak oleh syafaat karena sampean gak percaya. Pertanyaan saya, apakah panjenengan semua percaya kepada syafaat baginda Nabi? Percaya? Alhamdulillah. Ketika kita percaya kepada syafaat Nabi, maka insya Allah itu modal awal bagi kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dawuh Kanjeng Nabi itu jelas, dan ini tertera di pintu di Masjid Nabawi. Yang pernah haji dan umrah dengan saya, mesti ketika ziarah Kanjeng Nabi saya tunjukkan, iki lo tulisannya sing tak maksud itu, ini lo hadisnya, ini lo pintu yang saya maksud itu. Tapi niki kula 2 tahun wis prei gak nang Mekah, gak umrah, gak haji. Terakhir saya haji itu bulan Februari tahun 2020, umrah itu Februari 2020. Saiki wis nggih 2021. Sekarang sudah bulan Agustus, ya satu tahun setengah. Niki sik durung dibuka Mekah, niki dibuka tapi persyaratannya berat. Bagi negara-negara tertentu seperti Indonesia itu boleh umroh tapi masih harus transit di negara ketiga sebelum masuk ke Saudi 14 hari. Jadi saat durung mlebu Saudi, budal saka Indonesia transit di negara ketiga, di Mesir maunya 14 hari. Baru setelah 14 hari di Mesir baru boleh masuk ke Saudi. Di situ juga masih harus apa istilahnya isolasi, gak iso langsung melakukan kegiatan. Akhirnya nyucuke luwih suwi nang negara ketiga daripada nang Saudi. Luwih waktune akeh entek digawe isolasi. Dan biayanya menjadi lebih mahal. Akhirnya ya wis sementara istirahat dhisik, kita bisa melakukan amal-amal yang lain yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Termasuk setelah ini kita, setelah terbit waktu isyraq, terbit waktu matahari, kita akan sholat isyraq 2 rakaat, yang itu kata Nabi pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna, 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 tamah, tamah, tamah. Karena itu saya harap, saya mohon kepada para jamaah, setelah selesai ngaji ojo ndang mulai sholat dhisik 2 rakaat supaya oleh ganjarane haji lan umrah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah dawuh di dalam surat An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan syafa'atan hasanah, dengan pertolongan yang baik, sapa wong sing nguwehi syafaat pertolongan dengan syafaat yang baik,
yakun lahu nasibun minha, niscaya orang itu juga akan memperoleh pahala darinya. Ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Sapa wong sing nulung wong, sapa orang yang membantu orang lain, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong kepada orang lain. Di sini dipertegas di dalam ayat ini may yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka orang itu akan mendapat bagian pahala minha dari syafa'ah hasanah, dari pertolongan yang baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-As'ari, diceritakan dari sahabat Abu Musa al-As'ari, Abu Musa al-As'ari qal dawuh radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu, jika datang kepada Rasulullah. Siapa yang datang? Talibu hajatin, orang yang meminta bantuan atau meminta kebutuhan. Maka Kanjeng Nabi itu aqbala ala julasai, lalu Kanjeng Nabi itu menghadap kepada para sahabatnya. Jadi kalau ada tamu orang yang datang minta bantuan, lalu di situ ada sahabat-sahabat, Kanjeng Nabi lalu menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, isfa'u, tulungono iki, bantulah dia. Isfa'u, bantulah dia. Tu'jaru, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdiyallahu, dan Allah akan memutuskan ala lisani nabihi, lewat lesan nabinya, ma ahabba, apa yang dia suka. Muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain, wa yaqdiyallah, dan Allah akan memutuskan ala lisani nabihi, lewat lesan nabinya, ma syaa, sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan yang dikehendaki. Kita harus saling tolong menolong, tolong tinulung, asal ojo sampai ditolong mentung. Sudahlah, lakukan kebaikan selama kita bisa membantu, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang menjadikan ini sebagai profesi, menjadikan ini sebagai profesi. Jadi penggawean ini ku banyak dek keliling dari rumah ke rumah, ya, untuk meminta bantuan atau meminta tolong. Saya itu ada tamu-tamu yang sering datang ke rumah, ya setiap kali datang mesti dia meminta bantuan. Sing gak iso bayar listrik, sing ngene, sing ngene. Ya sudah, selama kita bisa membantu, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kadang-kadang iki kok malah dadi langganan. Lek wong kepepet jaluk tolong itu kan sewaktu-waktu saja, tapi ndak, ini rutin. Nah, istiqomah. Tapi ndak apa-apa. Siapa yang menggerakkan orang ini untuk datang ke rumah kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya wis, alhamdulillah, sedekah gak usah atik ngeterno, wonge teko dhewe. Sama dengan cerita seorang kiai yang nandur semongko,
Ono kiai nandur semongko, mari ngono santrine laporan kiai semongkone dicolong maling, semongkone dicolong maling. Jawabane kiai niku yo napa? Alhamdulillah, sedekah gak usah atik diterno. Angel. Lek kaya awak-awakan wis ngono-ngono angel. Niki saya di Jawa Tengah itu ada kiai yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Benar di daerah Rembang kalau tidak salah, daerahnya Gusmus sana itu, daerah Rembang. Ini wonten kiai yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Sebab napa? Setiap kali dawuh itu selalu dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dijuluki Kiai Alhamdulillah. Gini wau sampai natis nandur semongkone diapik wong. Santri nih laporan kiai semongkone dicolong wong, kira-kira jawabnya innalillah, mboten tetep alhamdulillah, sedekah gak usah atik diterno. Subhanallah. Kita memang harus selalu bersyukur ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dalam keadaan senang alhamdulillah, dalam keadaan susah ya alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan ujian sakit loro, ojo sampai ngersula Gusti kula loro kok mboten waras-waras nggih. Tetap harus bersyukur alhamdulillah ya Allah. Masya kula loro koyok ngeten alhamdulillah kula sik saged ngelakoni salat, alhamdulillah iman kula tasik kuat, alhamdulillah kula mboten sampai koyok lorone Nabi Ayub ya. Jadi tetap terus bersyukur alhamdulillah dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Yo prek PPKM kok gak mari-mari kira. Jangan ngersolo, alhamdulillah PPKM diperpanjang maneh. Sing duwe bayaran bulanan enak tetep oleh bayaran. Masih gak nyambut gawe work from home, kerja dari rumah tapi bayaran tetep. Lah terus sing ndak duwe bayaran niki yo nopo? Ya tetep kudu alhamdulillah. Alhamdulillah awak si urip, timbangane kaya iko mati kena corona. Tetep kudu alhamdulillah, tetep kudu alhamdulillah. Gak apa-apa wis PPKM, pelan-pelan kita mati. Mboten nggih, muga-muga kabeh diparingi dawa umur. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah, diberikan rizki yang halal barokah berlimpah untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan taqwa istiqamah fil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.